Imagine spreading out 9 billion metric tons evenly. We could cover an area the size of Argentina or California 6 times over. It's plastic, the material we can't seem to live without that also lasts longer than a lifetime. Plastic can take hundreds of years to break down, and even then, only into microparticles. It's hurting animals, it's in our food chain. Plastic is everywhere. Dunia sudah darurat sampah plastik, termasuk Indonesia. Saat ini dunia telah menyumbangkan 8 juta pieces sampah plastik setiap harinya. Data dari KLHK menunjukkan bahwa Indonesia telah menyumbangkan sebanyak 175.000 ton sampah plastik setiap harinya. Dari tumpuk tersebut hanya 9% yang mampu diolah kembali. Kondisi darurat ini telah membangun kesadaran pemerintah domestik untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk respon dari permasalahan plastik tersebut. Pemerintah nasional telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk menjawab tantangan tersebut. Salah satunya adalah regulasi dari Permen LHK nomor 75 tahun 2019 yang berisi larangan penggunaan plastik sekali pakai dimulai dari 1 Januari 2030. Pemerintah-pemerintah daerah juga mengikuti jejak tersebut untuk memberi respon terhadap permasalahan ini. Salah satunya adalah Bali. Pemerintah Bali telah mengeluarkan salah satu regulasi, yaitu Peraturan Gubernur nomor 97 tahun 2018 yang melarang penggunaan plastik sekali pakai di daerah Provinsi Bali. Kebijakan-kebijakan ini merupakan respon dari permasalahan dunia sekaligus kebijakan publik global yang tercantum dalam SDGs untuk pembangunan dunia yang lebih merata dan juga sustain. Kebijakan ini merespon beberapa poin khusus di SDGs. Di antaranya adalah 11 Sustainable Cities and Communities, 12 Responsible Consumption and Production, 13 Climate Action, 14 Life Below Water, 15 Life on Land. Kebijakan yang dipengaruhi oleh globalisasi ini diharap mampu memberi perubahan kondisi dari kondisi dunia yang diricukan oleh permasalahan limbah plastik menjadi lingkungan dunia yang lebih sehat dan nyaman. Kehadiran globalisasi dinyatakan sebagai salah satu faktor yang memfasilitasi terjadinya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu sendiri sejatinya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan atau perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, dan juga sumber daya manusia aparatur. Sederhananya, reformasi birokrasi bertujuan untuk memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan juga inovasi di berbagai area. Maka dari itu, munculnya berbagai transformasi yang diciptakan oleh kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai telah ikut serta dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang diciptakan itu sendiri. Sampah plastik menjadi persoalan yang dihadapi dunia termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara kedua terbesar yang menyumbang sampah plastik dan mencemari lautan. Salah satu daerah di Indonesia yang menyumbang sampah plastik terbesar adalah Provinsi Bali. Merespon akan hal ini, pemerintah Bali menetapkan kebijakan pembatasan sampah plastik sekali pakai, styrofoam, dan juga sedotan plastik yang tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 97 tahun 2018. Hal ini menjadikan Bali sebagai provinsi pertama yang menerapkan regulasi bebas sampah plastik. Sejak diberlakukannya regulasi ini, dampak yang paling terlihat adalah pengurangan plastik kresek sebesar 51%, pengurangan sedotan plastik sebesar 66%, dan juga styrofoam sebanyak 77%. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gerakan Indonesia Tanpa Kantong Plastik, pengurangan plastik terbesar berada pada sektor swalayan yang berkurang hingga 100% dan diikuti oleh toko modern sebanyak 80%. Namun sayangnya hal ini tidak diikuti oleh pasar tradisional dan juga warung karena mereka hanya berkurang sebanyak 20% saja. Pengurangan sampah plastik ini juga linear dengan apa yang dikatakan oleh pedagang plastik, yang mana mereka mengatakan bahwa omsetnya turun sebesar 20-30%. Gerakan ini membawa dampak positif bagi Provinsi Bali, yang mana mereka mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup, mendapatkan nilai terbesar dalam setiap indikatornya. Regulasi ini disambut baik dan mendapatkan antusiasme masyarakat, sebab masyarakat kini telah memiliki kantong belanja pribadi, alat makan guna ulang, dan juga sedotan guna ulang. Namun sayangnya,
hal ini tidak diikuti dengan kepatuhan akan regulasi. Sebab semenjak dibukanya kembali kegiatan ekonomi, penggunaan plastik kembali meningkat sebanyak 70%. Sayangnya, sanksi administratif tidak diberlakukan kepada mereka para pelanggar sesuai ketentuan yang tertuang dalam regulasi. Ketentuan yang tertuang dalam regulasi ini membingungkan para pelaku usaha sebab mereka tidak tahu bahan apa saja yang dilarang dalam penggunaan plastik ini, sehingga hal ini memunculkan celah bagi mereka untuk berlaku curang, yaitu dengan mengklaim kemasannya yaitu dengan kemasan ramah lingkungan. Jika di Indonesia terdapat Provinsi Bali dengan kebijakan larangan penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan plastik, hingga styrofoam, lalu bagaimana sih kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di daerah lain selain di Indonesia? Di kawasan Asia Tenggara sendiri, kelompok kami mengambil contoh negara tetangga yaitu Singapura. Pemerintah Singapura pada dasarnya telah melakukan kebijakan yang sama di tahun 2017 dengan menggaungkan gerakan Bring Your Own. Bahkan gerakan tersebut didukung penuh oleh Badan Lingkungan Nasional serta Zero Waste Singapura, di mana terdapat ratusan gerai retail yang dengan inisiatif mereka menawarkan kepada para pelanggan untuk menggunakan botol, tas, atau wadah yang dapat digunakan kembali. Tercatat pada tahun 2022 terdapat 1.106 gerai dari 143 merek di Singapura yang mendukung gerakan Bring Your Own. Beralih ke benua lain yaitu Eropa. Banyak negara-negara di benua tersebut yang telah menerapkan kebijakan serupa untuk membatasi penggunaan kantong plastik. Salah satunya adalah pemerintahan Denmark. Denmark merupakan negara pertama yang memberlakukan pajak pada penggunaan kantong plastik. Terbaru untuk melakukan perubahan besar terhadap pembatasan penggunaan plastik, pemerintah Denmark baru-baru ini mengesahkan amandemen Undang-Undang Perlindungan Lingkungan yang diberlakukan pada 1 Januari tahun 2021, di mana kebijakan tersebut membatasi pusat perbelanjaan untuk memberikan tas belanja secara gratis, serta penggunaan plastik tipis yang tidak dapat digunakan kembali. Guna mendukung tercapainya program-program dalam SDGs, telah banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik, tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kebijakan mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik sejatinya telah diterapkan di beberapa daerah, namun pelaksanaannya belum optimal. Oleh sebab itu, harapan ke depan, semoga pemerintah di Indonesia dapat dengan konsisten dan memberlakukan kebijakan mengenai pembatasan penggunaan plastik secara bertahap, sehingga poin-poin yang ada di dalam SDGs dapat segera tercapai. Pemerintah nasional telah Indonesia sendiri Oke, selesai. Thank you. Udah.